Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, begitu cepat sekali rasanya hari berganti dengan hari. Tak terasa pula kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Semoga sejak hari pertama hingga hari ini sudah banyak amal ibadah yang kita kerjakan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah yang telah kita lakukan sampai hari ini. Kemudian harapan kita yang berikutnya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, memudahkan kita serta meringankan seluruh anggota badan kita di dalam meneruskan amal ibadah sampai pada akhir bulan Ramadan nantinya. Dan semoga Allah Azza wa Jal juga menerima amal ibadah yang akan kita kerjakan selanjutnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang pergantian waktu yang begitu cepat rasanya. Nah, seolah baru kemarin saya meninggalkan tempat ini, tetapi keesokan harinya, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis yang sama, mudah-mudahan dengan niatan yang sama, tulus dan ikhlas lillahi Azza wa Jalla, untuk memperdalam serta memperluas pemahaman kita tentang Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu asy-syahru kaljum'ah wa takunu al-jum'atu kalyawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu tidak akan berbangkit sampai waktu saling berdekatan. Masa dan zaman itu terasa pendek. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang sama, setahun seperti sebulan. Satu bulan berjalan rasanya seperti satu Jumat, satu pekan. Kemudian satu Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, itu seperti satu hari kita rasakan. Kemudian satu hari seperti sesaat saja. Kemudian yang sesaat itu pun kita rasakan kahtiraqis sa'afah, seperti terbakarnya pelepah kurma yang sudah kering. Nah, dedaunan kurma yang sudah kering, cepat sekali habisnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama memberikan dua pengertian. Satu sama lain tidak saling bertentangan. Kedua pengertian yang disebutkan para ulama ini kita rasakan dan juga kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Fakta dan kenyataan memang demikian. Pengertian pertama yang disebutkan oleh para ulama mengenai hadis ini adalah kemudahan alat transportasi, kemudahan alat komunikasi,
jarak tempuh yang dulu memerlukan sebulan, bahkan 2 bulan, saat ini bisa ditempuh dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam. Ini salah satu pengertian disebutkan para ulama tentang taqarrubuz zaman, waktu yang saling berdekatan. Waktu yang saling berdekatan. Perjalanan darat dulu misalkan sebulan, sekarang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 2 jam dengan perjalanan udara menggunakan pesawat. Dulu perjalanan laut sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang bisa ditempuh dalam hitungan jam. Demikian juga alat komunikasi. Alat komunikasi telah mendekatkan kita. Walaupun jarak berjauhan dalam hitungan detik, komunikasi sudah bisa terjalin. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu mungkin, alat komunikasi yang paling tercepat kita kenal adalah telegram. Itu pun membutuhkan waktu 3 hari, 4 hari. Sekarang antar benua, Indonesia ke benua Amerika, dari Indonesia ke benua Eropa, dari Indonesia ke Timur Tengah, hanya dalam hitungan detik menekan beberapa tombol tersambung. Nah, maka sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian kedua yang disebutkan para ulama adalah taqarrubuz zaman al-haqiqi. Waktu dan masa itu betul-betul saling berdekatan. Cepat sekali rasanya berjalan. Seperti yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahun rasanya seperti sebulan. Nah, misalkan kita rasa-rasanya baru saja selesai menghabiskan hari-hari bulan Ramadan tahun kemarin. Tetapi saat ini kita sedang menjalani hari-hari bulan Ramadan pada tahun yang berbeda. Kita baru saja selesai membicarakan tentang daurah masyayikh yang dilakukan dan diselenggarakan setahun yang lalu. Sekarang kita sudah mulai berbicara hangat tentang persiapan melaksanakan daurah masyayikh yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga. Benar seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun seperti sebulan seperti 1 pekan. Sebulan rasanya seperti 1 pekan. Nah, coba kita pikirkan sebulan yang lalu apa yang sedang kita kerjakan. 1 pekan, 2 pekan sebelum Ramadan kita bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Sekarang hari ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Nah, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari. Cepat sekali. Subhanallah. Sadaqar Rasul alaihi salatu wassalam wa huwa as-sadiqul masduq. Sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memang beliau memiliki gelar as-sadiqul masduq. As-sadiq al-masduq. Nah, ada satu pelajaran penting, ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar dan kita baca tadi. Demikian juga ada pelajaran penting dari apa yang telah kita rasakan terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu isti'daduna lil maut. Persiapan kita untuk menyambut kematian yang pasti akan datang. Nah, karena hari-hari yang sudah berlalu ini begitu cepat kita rasakan, kedepannya pun demikian. Umur yang tersisa dan usia yang masih ada, Allahu a'lam bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang kepastian umur serta usia kita, nantinya pun akan cepat sekali berlangsung dan berjalan. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan yang telah kita lakukan untuk menyambut kematian tersebut? Sampai sejauh mana persiapan yang telah kita lakukan untuk menyambut kematian tersebut? Bisa kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mereka yang telah meninggalkan kita dan meninggalkan dunia. Cepat sekali, rasanya baru kemarin. Rasanya baru sepekan yang lalu. Rasanya baru 2 bulan, 3 bulan yang lalu kita bersama-sama. Sekarang mereka sudah pergi, meninggalkan kita, masuk di alam yang berbeda. Nah, dan sesungguhnya kita pun demikian. Nabi SAW sudah mengingatkan, la taqumus sa'atu
hatta yataqarab az-zaman. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya tentang zaman, tentang waktu? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali menekankan tentang arti waktu yang kita miliki? Tidak lain dan tidak bukan karena memang waktu adalah modal terbesar yang kita punya untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebutkan waktu secara umum maupun secara khusus. Wal 'asr, demi masa. Wal laili idza yaghsha, demi malam, demikian juga gelapnya yang menyelimuti. Wan nahari idza tajalla, demikian juga demi siang yang terangnya nampak jelas memberikan cahaya. Wadduha, demi waktu duha. Nah, ini semua menunjukkan dan membuktikan bahwa waktu bagi kita adalah modal yang besar, modal utama yang tidak boleh disia-siakan dan dilewatkan begitu saja. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga tidak kurang-kurangnya mengingatkan kita tentang arti dan peran waktu dalam amal ibadah seorang muslim pada kesehariannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan secara erat antara waktu dengan ibadah, masa dan zaman dengan amalan yang dilakukan hamba. Itu dikaitkan secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim." Kaqita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hadis akhrajahu Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru," segerakan, percepat, berlomba-lomba, jangan menunda, jangan menangguhkan, jangan pernah mengatakan nanti, mengkowai, masih ada waktu. Nah, masih ada waktu. Kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mali fitanan." Kita berlomba-lomba, bersegera. Pertanyaannya, kita berlomba dengan apa? Kita bersegera ingin mendahului apa? Kata Nabi SAW, fitanan. Yang perlu kita kalahkan kecepatannya adalah fitnah. Berbagai macam bentuk ujian dini wa dunyawi. Nah, berbagai macam ujian dan cobaan itu kaitannya dengan maslahat dunia kita dan juga maslahat akhirat kita. Artinya sebelum kita menjadi korban dari sekian banyak fitnah, percepat amalan itu. Sebab bila tidak mempercepat dan mempersegerakan amalan, kita yang kemudian akan dikuasai oleh fitnah. Na'udzubillah. Kita yang kemudian tersibukkan oleh berbagai macam ini dan itu. Karena fitnah itu sangat menakutkan. Mestinya seorang muslim pun takut dengan fitnah. Nah, fitnah itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah sebuah kata yang mencakup dan menghimpun sekian banyak musibah, ujian, cobaan, kesibukan demi kesibukan. Itu pun masuk dalam pengertian fitnah. Masuk dalam pengertian fitnah. Dunia dan akhirat itu ibarat sebuah timbangan. Ibarat sebuah timbangan. Apabila kita memberatkan dunia, akhiratnya yang akan keteteran. Bila kita memberatkan akhirat, dunia memang akan terkalahkan. Dunia yang akan terkalahkan. Seperti itu. Nah, bila kita mendekat kepada dunia,
akhirat yang akan menjauh. Bila kita mendekat ke akhirat, dunia yang akan menjauh. Nah, jangan takut fakir, jangan takut miskin. Jangan takut untuk hidup serba kekurangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sama sekali tidak mengkhawatirkan kefakiran dan kemiskinan yang menimpa kita dan menimpa umat ini. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah serba ada, dunia, kemewahan, harta benda. Itu yang ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa wallahi mal faqr akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, bukan kefakiran dan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan itu. Bukan itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Beliau hidup dalam serba kesederhanaan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam serba kekurangan, bahkan serba kurang. Itu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Dunia itu dimudahkan, dunia itu diluaskan, jalan-jalan ke sana selalu saja ada, seperti yang telah diluaskan dan dilapangkan untuk orang-orang sebelum kita. Dunia bila sudah diluaskan dan dilapangkan, ada akibatnya. Fatanafasuha. Kalian nanti akan berlomba-lomba, saling sikut, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling melaporkan. Nah, saling melaporkan, lihat temennya punya usaha bagus, lancar, ketahuan izinnya belum dapat lengkap, sedang dalam proses lapor, gitu. Lapor ke pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah. Kalau ditanya alasannya, ini taat pada waliul amri, alasannya. Nah, karena saya cinta pada saudara saya, nanti kalau saudara saya ketangkap sama pemerintah, piye? Ditangkap polisi karena nggak punya surat izin. Nah, kalau memang benar engkau cinta kepadanya, kalau engkau memang betul-betul punya perhatian kepada dia, sebelum melapor, coba engkau nasihati terlebih dahulu. Kalau betul cintamu tulus kepada dia sebagai seorang saudara muslim, kalau betul-betul tulus loh, kalau betul-betul tidak ada indikasi dan kepentingan pribadi, kalau memang tidak ada ketersinggungan di hati, kalau memang betul, coba engkau datangi dia baik-baik. Pilih waktu yang tepat, dengan kata-kata yang tepat dan yang baik. Coba sampaikan, Mas, yang namanya usaha, kita ini hidup di negara hukum. Nah, kita tidak boleh melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misal, nah, usaha yang antum jalankan sekarang, yang saya tahu barangkali saya keliru, masih diberi kemungkinan seperti itu. Izinnya belum lengkap. Kalau misalkan belum lengkap, mbok ya pelan-pelan dulu sambil diurus. Nih, saya bisa bantu. Saya punya kenalan A, B, C, D. Saya punya kenalan. Saya bisa bantu gratis. Omongin informasi saja kok. Saya bantu ini urus izin-izinnya. Begitu. Itu kalau memang betul tulus dan murni cintamu kepada saudaramu. Tapi kalau dengan cari alasan-alasan yang sini terus lapor, itu Pak sana, alamatnya ini, orangnya ini, alamat rumahnya ini, alamat ininya ini, lengkap semua itu, cek itu, belum punya surat izin itu, berarti dusta dan bohong cintamu kepada saudaramu. Itu bagian dari tanafus. Nah, saling sikut tadi, berlomba-lomba, tetapi bukan dalam kebaikan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kesempatan dan peluang membuka usaha di sana sini. Nah, baru ngobrol 5 menit, 10 menit, oh iya ya bisa usaha ini. Iya, ada kesempatan, peluang masuk. Sana peluang masuk, sana peluang masuk, semua peluang masuk. Nah, tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita yang mengkhawatirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhawatirkan. Fatanafasuha, kama tanafasuha.
Kalian akan berlomba-lomba, saling sikut, saling jegal, seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Artinya Nabi SAW mengkhawatirkan tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi. Kapan terjadinya? Pada orang-orang sebelum kita. Nah, yang lebih dikhawatirkan Nabi SAW adalah di akhir hadis, fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya, perlombaan yang tidak sehat tadi akan menghancurkan dan membinasakan kalian. Persis seperti yang sudah terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelum itu muncul, badiru bil a'mal. Segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada kesempatan datang, ambil. Nah, jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu akan selalu ada. Jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu akan terulang untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Tidak. Sudah banyak cerita mengalir. Sudah banyak cerita kita dengar. Bukan kita yang meminta cerita itu, tetapi merekalah yang bercerita kepada kita untuk mengambil ibrah. Sekali lagi, bukan kita yang bertanya, bukan kita yang meminta cerita, tetapi orang-orang itulah yang bercerita kepada kita. Kisah sebagian sahabat-sahabat kita yang memiliki semangat tinggi untuk belajar agama, memiliki tekad dan motivasi yang luar biasa untuk thalabul ilmi syar'i, punya kemampuan dari segi berpikir dan kecerdasan, punya kemampuan dalam hal biaya dan finansial, punya kemampuan di sana. Nah, orang tua mengizinkan. Artinya semua faktor itu ada sebenarnya untuk kemudian belajar. Kita mulai dari tingkatan di Indonesia, pesantren-pesantren salaf, ma'had dan markiz kita. Nah, sudah punya kesempatan mondok, yang nggak diambil. Sudah punya kesempatan belajar agama di pesantren mana, di pondok mana, kok yang masih ditunda setahun ngarep boy, berbodoh. Misalkan dia sudah berkeluarga, istri mendukung, subhanallah, nggak apa-apa mas, berangkat belajar. Tiap 3 bulan pulang, 4 bulan pulang, 5 bulan pulang. Istri dan anak-anakmu siap ditinggal. Kamu belajar bukan untuk, kamu pergi bukan untuk maksiat. Kamu pergi bukan untuk melakukan satu perbuatan dosa. Kamu pergi untuk takwa. Kamu pergi untuk menambah iman. Kamu pergi untuk mencari ilmu. Yang kebaikannya bukan hanya saja engkau yang merasakan. Kami pun, istri dan anak-anakmu ikut merasakan. Sudah ada kesempatan, tapi harus engkau ngenteni anaknya iso ditinggal. Pas anaknya iso ditinggal, lahir anak berikutnya. Oh, ora mangkat-mangkat. Kapan mau berangkatnya? Kan begitu. Sama juga nanti Ustaz lulus kuliah. Ya, lulus kuliah ditenteni. Udah lulus, Mas. Udah diterima kerja di sana. Padahal saat dia kuliah itu semangatnya sedang tinggi-tingginya. Semangat untuk belajar sedang tinggi-tingginya. Tapi akhirnya itu harus nanggung. Nah, nanggung. Subhanallah. Saya katakan banyak yang bercerita ke kita. Bukan kita yang meminta cerita, mereka yang akhirnya cerita curhat. Gimana Ustaz? Sekarang sudah sibuk ini, sibuk itu. Dulu ada kemampuan finansial, biaya, kecerdasan. Orang tua juga ya wis akarepmu le. Sing jenenge wong tua ki ning tinggal ngrestuni wae. Sing penting bocahe apik, karepe apik, wong tua restu. Sudah orang tua sudah mengatakan seperti itu. Nah, ini sudah mau berangkat ke Yaman. Waktu mudah-mudahnya dulu. Sudah mau berangkat ke Yaman. Kok dapat tawaran bisnis kerjasama. Lumayan nih. Yaman bisa ditunda 2 bulan, 3 bulan. Kan gue bisa ditunda. Sudah. Sibuk. Pikirnya kalau sudah kerjasama, kita kasih modal ini dan itu 3 bulan 4 bulan bisa ditinggal. Pikirnya ya nggak bisa. Harus diawasi dulu, jangan-jangan nanti dicurangin, jangan-jangan macam-macam sudah. Pas betul-betul mau berangkat bisa ditinggal, Yaman kacau. Sampai hari ini nggak berangkat. Saya bercerita diminta. Bukan kemudian ini rahasianya uang dibongkar ke Ustaz. Bukan.
Ini yang minta mereka. Tolong Ustadz, sampaikan kepada yang lain. Agar mereka tidak sama nasibnya dengan saya. Tidak sama nasibnya dengan saya. Subhanallah, memang badiru bil a'mal fitanan. Kakita'il lailil muzlim. Akhirnya kesempatan itu banyak hilang. Nah, mau diambil kembali, yang diharap tidak datang juga. Kata Nabi SAW menggambarkan begitu menakutkannya akibat tidak memanfaatkan waktu. Begitu mengerikannya akibat buruk dari menunda amal ibadah. Nabi sampai menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Na'udzubillah. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga yang pagi, yang sore masih dalam keadaan mukmin, muslim. Sorenya masih dalam keadaan mukmin, muslim. Pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kalau kita berbicara lebih khusus lagi, pagi cek salafi, sore ini wes sururi. Misalkan cepet gitu. Sama juga sore masih salafi, pingin ngaji, mari ngaji. Ternyata pagi berikutnya sebelum neng di mangkat neng Jepang nyambut gawe. Di tempat orang kafir dia bekerja. Di tempat orang kafir dia bekerja. Apa tidak ada pekerjaan di negeri muslim? Apa tidak ada pekerjaan di negeri muslim? Apa tidak ada pekerjaan dan usaha di Indonesia? Kok sampai harus nyambut gawe tekan Jepang sana? Itu negerinya orang kafir. Yang sewaktu-waktu bisa saja Allah Azza wa Jalla menurunkan azab dan siksanya. Menurunkan azab dan siksa. Iki sengaja ke sana berangkat. Penyembah berhala, penyembah matahari. Penyembah matahari. Nah, kehidupannya seperti tidak memiliki adab-adab manusia sama sekali. Seks bebas. Na'udzubillah. Mau berangkat ke negeri seperti sana? Negeri Anda, negerimu Indonesia. Negeri gemah ripah loh Cinawi. Tentrem, adem, ayem. Amal ibadah, Masya Allah, bebas. Tidak ada sedikit pun tekanan dari pemerintah. Pemerintah pokoknya yang penting aman mas. Yang penting jangan meresahkan masyarakat, monggo. Polisi juga nggak mau sibuk kan. Yang namanya manusia normal tuh nggak pengen banyak masalah. Yang penting ngaji ya ngaji mas, nggak usah ikut sana ikut sini. Iya pak. Alhamdulillah. Bulan-bulan dari Jepang, sholat weyora. Astagfirullahaladzim. Sholat saja nggak. Gimana mau sholat? Mau menjaga sholatnya? Dia kerja kepada orang kafir, di perusahaan kafir, di pabrik kafir, yang nggak ngerti tentang wajibnya sholat. Yang dikejar itu cuma hasil produksi, hasil. Mau sholat kapan? Ini saya menyampaikan tentang sebuah cerita nyata. Orang yang bayang-bayang atau mengandai-ngandai kan enggak. Ini cerita nyata. Cerita nyata dari salah seorang teman yang pernah kerja di Jepang. 2 tahun lebih lamanya dia kerja di sana. Sholatnya Masya Allah. Apalagi amal ibadah yang lain. Karena yang menjadi tuntutan itu kerja. Nah, dan subhanallah banyak orang Islam yang berangkat ke negeri kafir, pulang kembali ke Indonesia sudah tidak terlihat lagi syiar-syiar Islamnya. Bahkan tidak sedikit mereka yang pergi ke negeri-negeri kafir, pulang ke Indonesia sudah membawa pemikiran-pemikiran kufur, demokrasi, hidup bebas, liberal, pluralisme. Itu dicuci otaknya tanpa sadar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini akibat terburuk yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa? Menunda amalan, tidak bersegera, tidak mempercepat amal ibadah. Nah, tidak mempercepat amal ibadah. Selain kesempatan itu hilang, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebagai hukuman. Na'udzubillahi min dzalik, sebagai hukuman
kondisi dan keadaan yang bertolak belakang. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan kesempatan beribadah. Jangan sampai kesempatan emas selama bulan Ramadan ini terlewatkan begitu saja. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Ayo beribadah, ayo beramal. Nah, kita mungkin hidup sendiri lemah dan kurang semangatnya. Maka hiduplah berkelompok. Sering-seringlah berkunjung ke rumah saudara dan temanmu. Sering-seringlah datang ke pondok pesantren, tempat menimba ilmu dan tempat meningkatkan iman serta takwa. Nah, jangan kemudian malah aras-arasan, jangan kemudian malah malas. Justru ketika malas itu datang, lawan. Ketika jenuh itu datang, tentang. Jangan kemudian malah terbawa oleh arus malas, arus jenuh. Jangan. Nah, apalagi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, semakin dekat dengan Syawal, semangat itu semakin ditambah. Itulah karakter seorang muslim. Ketika waktu atau bulan Ramadan itu semakin hari akan semakin habis, semangatnya malah dipompa. Kebanyakan kaum muslimin semangatnya nanti di awal Ramadan. Nanti di pertengahan sudah hilang susut. Pertama sampai halaman depan masjid. Nah, nanti tanggal 15 atau mulai tanggal 13 itu tinggal halaman paling depan, belakang imam pas. Nah, itu tinggal 1 shaf, 2 shaf. Nah, nanti menjelang akhir-akhir Ramadan mulai rame lagi. Tapi ramenya bukan seperti semangat pertama di awal-awal Ramadan. Ramenya mempersiapkan malam takbiran, bersama malam nuzulul Quran, persiapan nanti Raya Idul Fitri, persiapan ini, persiapan itu. Nah, justru jauh dari ibadah. Bahkan hal-hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap ngecat masjid, buat hiasan, kaligrafi. Nah, rapat ini, rapat itu, lomba ini, lomba itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, contohlah kita yang waktunya akan semakin habis itu malah semakin dipercepat. Sebenarnya dalam hal yang sifatnya dunia itu sudah kita lakukan. Coba itu dipraktekkan dalam kehidupan beragama kita. Dalam praktek dunia, semangat yang dipercepat dan ditingkatkan itu ketika waktu akan semakin habis itu kan sudah ada dan kita lakukan sehari-hari. Mestinya itu juga kita bawa dalam kehidupan beragama kita. Contoh sederhana, lampu merah. Dari jauh, 5 detik, 4 detik, 3 detik. Kebiasaan kita. Ngalah atau tetap ngebut. Itu saya katakan dalam hal dunia loh. Semestinya semangat itu dari spirit seperti itu coba dipindahkan, dibawa juga dalam kehidupan beragama kita. Dari jauh ini masih mungkin 50 meter, tapi detikannya tuh yang hijau itu 5, 4. Wow! Apalagi kalau di belakang kita yang kita bonceng juga senangnya ngebut. Istri kita senang ngebut. Cepet dah. Ayo cepet. Iya, kuning 12. Nah, gitu. Kuning 12. Bahkan kadang-kadang merah. Wes. Anggo karo Pak Polisi ini tinggal alasan mau ngerem enggak bisa ya, Pak. Kecepatan tinggi pas merah malah celaka nanti. Wes 12 aja. Semangat kan ya? Subhanallah. Itu orang dunia. Injury time juga sama. Injury time. Malah tambah ngotot. Coba dalam kehidupan beragama semangat dan spirit itu coba dibawa. Apalagi memang Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkannya. Di dalam As-Sahihain dari sahabiyah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan apa? Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya lailatah wa ayqadha ahlah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada kita, menggambarkan seperti apa semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir,
10 hari yang terakhir itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikatan sarungnya, dikencangkan. Nah, ada ulama yang mengatakan maksudnya menjauhi istrinya. Nah, dan semangat untuk beribadah. Nah, tetapi wallahu a'lam bishawab, justru pendapat yang paling kuat betul-betul syadda mi'zarah, artinya semangat untuk beribadah. Nah, itu ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Nah, kemudian syadda mi'zarah, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya. Bukan berarti kemudian tidak sayang, bukan. Semangat, mantap, madep untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ahya lailah, menghidupkan malamnya. Bisa yang dimaksud semalam suntuk, bisa juga sebagian besar malam itu dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Wa ay qada ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mementingkan diri sendiri, bukan hanya berpikir tentang kebaikan dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau ingin membawa serta orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, untuk sama-sama bergerak maju ke depan beribadah, semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ay qadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, mestinya kita berusaha untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga diikuti dan dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fil Muwatta, di dalam Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana yusalli minal laili ma syaa. Dulu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu salat malam. Nah, salat malam termasuk pada bulan Ramadan juga. Hatta idza kana nisfal lail ayqadha ahlahu lis-shalah. Nanti kalau sudah mulai agak tengah malam, sudah mulai sepi, sunyi, beliau radhiyallahu ta'ala anhu membangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan, sambil mengatakan as-salat as-salah. Ayo salat, ayo salat. Sambil beliau Umar radhiyallahu ta'ala anhu yatlu qaulullah azza wa jalla wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Beliau membangunkan keluarga, pertama mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua demi melaksanakan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar melaksanakan salat, juga sabar untuk mengajak keluarga di dalam melaksanakan salat. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, radhiyallahu taala anhu. Kita pun seperti itu, punya kewajiban yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk mengajak keluarga, istri dan anak-anak kita. Nah, saling mengingatkan. Nah, istri pun berkewajiban untuk mengingatkan suami. Suami berkewajiban untuk mengingatkan istri. Orang tua berkewajiban untuk mengingatkan anak-anak. Anak-anak juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang tuanya. Nah, jangan malah tersinggung ketika diingatkan oleh anaknya. Bi, sudah salat tarawih atau belum, Bi? Rasa ngurus bapakmu. Aneh itu. Anak kan kemudian mendengar seperti itu. Oh, gitu ya rupanya. Takutnya nanti anak kemudian melakukan tindakan yang sama. Wis salat durung, ora usah mikir anak lho, Pak. Dan itu ada loh, wong anak, yang namanya anak-anak kok. Anak itu cuma meniru saja. Mau marah, loh kan Abi kemarin mengajari seperti itu. Karena ada tipe anak yang seperti itu, melawan dengan menggunakan tindakan dan ucapan orang tuanya. Ada tipe anak seperti itu. Jadi kalau punya anak, tugas kita yang paling berat sebagai orang tua itu justru membaca serta menentukan, ini anakku karakternya piye, hati-hati. Jangan-jangan tipe anak yang seperti tadi. Wah, repot loh kalau kayak gini nih. Abi aja kayak gitu, umi we ngono. Kan repot.
Jadi para ulama salaf kita rahimahumullah, mereka punya semangat yang tinggi. Nah, di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Nah, salah satu bentuk semangat mereka dalam beribadah, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, mereka mandi antara maghrib dan isya. Nah, kalau kita mungkin membayangkan, ya biasa, adus, mandi itu biasa. Tapi antum yang pernah hidup, yang pernah sampai di negeri Yaman, yang pernah sampai di Arab Saudi, yang pernah sampai di sana, kemudian membayangkan masa lalu, yang namanya mandi itu tidak sesering dan sebanyak yang kita lakukan di Indonesia. Indonesia kan airnya gerujak-gerujuk kan itu. Buang air kecil aja kadang-kadang kita 3 ciduk, 4 ciduk, 5 sor. Buang air kecil ini, buang. Karena kita tidak pernah merasa takut. Padahal itu tidak boleh sebenarnya. Tidak pernah merasa takut naik banyu nentek, enggak. Apalagi kalau pakai pam, tinggal sak kubik yang main perang berapa ratus kan. Murah. Tapi zaman dulu di tanah tandus kering kerontang seperti itu, yang namanya mandi, air itu susah sekali. Antum yang pernah sampai di negeri Yaman atau pernah umrah, pernah haji, mungkin bisa membayangkan. Tandus kering seperti itu. Nah, mandi. Nah, kalau kita yang sudah pernah di Yaman, pernah di negeri Yaman, paling ya antum juga sering dengar ceritanya, seminggu pisan mandi nih anak itu. Ya karena memang tidak bau. Nah, karena di sana tekanan udaranya rendah sehingga tidak mudah berkeringat. Penyakit kulit itu jarang ditemukan di sana, penyakit kulit. Kadas, kurap, panu, wa akhwatuha. Jadi yang punya akhwatuha bukan cuma kana atau inna. Nah, panu, kadas, kurap itu juga wa akhwatuha di sana ada. Itu tidak ada, alhamdulillah. Jarang sekali ditemukan penyakit seperti itu. Karena tekanan udaranya rendah sekali. Mandi. Nah, antum bisa membayangkan saja. Air ketika itu, kalau misalkan ada untuk apa? Ya untuk air minum. Untuk kebutuhan yang lebih pokok lagi. Subhanallah. Jadi kalau misalkan kita membaca riwayat dari sebagian ulama salaf, yang tiap malam bainal maghrib wal isya itu mandi, luar biasa. Sungguh luar biasa sekali. Nah, di akhir-akhir Ramadan, mulai hari-hari ini, nah, coba kita mencontoh para ulama yang mandi sebelum sholat isya. Nah, atau kalau kita misalkan tarawihnya tengah malam, sebelum melaksanakan tarawih mandi, bersih, menggunakan pakaian yang terindah, menggunakan wewangian dan parfum. Ya. Sebagai bukti bahwa kita serius dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Kanu yastahibbuna an yaghtasilu kulla laylatin min layalil ashril awakhir. Wa kana an-Nakhai, yaitu Al-Imam Ibrahim, kana yaghtasilu fil ashri kulla laylah. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, kanu yastahibbun, dulu para ulama salaf senang sekali an yaghtasilu, untuk mandi fi kulli lailatin min layalil ashr. Mereka mandi tiap malam di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau terus menjaga yang namanya mandi itu tiap malam di 10 hari yang terakhir. Nah, ini nukilan dari Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala tentang ulama salaf secara umum. Kemudian menyebutkan salah satu contohnya dari mereka, yaitu Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Nah, apa fungsi mandi itu? Nah, tadi kita sudah sebutkan, mandi, menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wewangian dan parfum, itu salah satunya sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh dan serius untuk beribadah. Yang kedua, membantu kekhusyuan di dalam sholat. Saya yakin kita semua bisa meresapi dan menghayati apa perbedaan antara saat kita sholat isya
atau salat tarawih dengan mandi sebelumnya dan tanpa mandi sebelumnya, jelas berbeda. Kesegaran kita itu saat beribadah setelah sekujur tubuh itu telah tersiram oleh air dingin, sejuk, berwudu. Nah, ini luar biasa sekali. Sampai hal-hal seperti ini diperhatikan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Nah, ini salah satu amalan yang dilakukan oleh ulama salaf kita, yaitu berusaha mandi bersih menggunakan minyak wangi sebelum melaksanakan ibadah di malam hari. Sebelum melaksanakan ibadah di malam hari. Nah, apalagi di malam-malam ganjil. Apalagi di malam-malam ganjil. Layalil witr minal awakhir al-ashr fi Ramadan. Pada malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir, para ulama lebih memperhatikan lagi dalam urusan ini. Nah, pada malam 27. Nah, pada malam 27 Ramadan, Dzar bin Hubaish rahimahullahu taala, beliau mandi, kana yaghtasil wa yatatayyab. Beliau mandi kemudian menggunakan minyak wangi, harum, berangkat ke masjid untuk memulai ibadah di malam hari. Wa ruwiya an Anas ibnu Malik radhiyallahu taala, diriwayatkan juga dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, annahu idza kana lailata 24 igtasal wa tatayyab wa labisa hullatan izar wa rida fa idza asbaha tawahuma falam yalbashuma ila mithliha min qabl. Diriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu pun demikian. Pada malam 24 Ramadan, beliau mandi menggunakan wewangian, parfum, kemudian menggunakan selendang, demikian juga sarung, pakaian terindah dan pakaian terbaik yang dimiliki oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu demi mengharap Lailatul Qadar. Demi mengharap Lailatul Qadar. Nah, wa kana Ayyub As-Sikhtiyani yaghtasilu lailata 23 wa 24 wa yalbas thawbaini jadidaini wa yastajmir. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau mandi pada malam 23 Ramadan, pada malam 24 Ramadan. Bahkan beliau menggunakan pakaian baru. Pakaian masih baru, celing kinclong itu dipakai oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala. Kemudian beliau yastajmir, menggunakan wewangian bakhur, dupa. Nah, kalau kita bilangnya gaharu dipakai. Nah, wewangian demi meningkatkan semangat di dalam beribadah, demi meningkatkan semangat di dalam beribadah. Wa yaqul, bahkan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala memberikan alasan kenapa malam 23 dan malam 24. Kata beliau, lailat 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basriyin. Malam 23 adalah malam untuk orang-orang Madinah, sementara malam berikutnya itu malam ke-24 adalah milik kita orang-orang Basrah. Nah, itu kebiasaan para ulama kita rahimahumullah di dalam hari-hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mereka betul-betul semangat mempersiapkan diri di dalam beribadah. Caranya itu tadi, mandi, menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang indah, wangi. Nah, selain Anas ibnu Malik, selain Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, di sana ada Thabit Al-Bunani, Humaid At-Tawil, murid-murid dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun seperti Thabit Al-Bunani, Humaid At-Tawil, Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil rahimahullahu ta'ala, yalbasani ahsana thiyabihima wa yatatayyaban wa yutayyibun al-masjid. Beliau berdua juga menggunakan pakaian yang terbaik, yang paling indah, menggunakan wewangian, bahkan masjidnya pun diberi wewangian untuk menunjang semangat ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Nah, di malam-malam bulan Ramadan. Bahkan Thabit Al-Bunani, beliau bercerita kepada kita, kana li Tamim Ad-Dari hullah ishtaraha bi 1000 dirham wa kana yalbasuha fil lailati allati turja fiha Lailatul Qadar.
Disebutkan bahwa sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah membeli kain senilai 1000 dirham. Kain bagus, indah. Dan itu digunakan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu pada malam yang diharapkan di sana turun Lailatul Qadar. Turun Lailatul Qadar. Ini amalan sebagian ulama salaf kita. Nah, demi pembuktian bahwa semangat beribadah itu harus dijaga. Dan salah satu caranya dan langkahnya adalah mempersiapkan diri dalam bentuk berpakaian, mandi, menggunakan wewangian. Nah, dan itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari mendekati berakhirnya Ramadan, semakin teguh dan semangat mereka beribadah. Nah, karena mereka, para ulama salaf kita, takut dan khawatir apabila amal ibadah yang telah dikerjakan sejak awal Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin mendekati di hari berakhirnya Ramadan, itu semakin takut dan khawatir. Jangan-jangan yang kita lakukan kemarin nggak diterima. Jangan-jangan tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, jangan-jangan puasa kita, sedekah dan infak yang kita berikan diterima oleh Allah apa enggak ya? Husnudzan itu perlu, berprasangka baik. Tetapi husnudzan itu salah satu bentuknya adalah dengan menyelipkan rasa takut dan khawatir. Apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kana as-salafus salih yajtahidun wa yahtammun fi itmamil amal. Fi itmamil amal. Dulu para ulama salafus salih mereka sungguh-sungguh di dalam menyempurnakan amal. Mereka menyempurnakan ibadah. Thumma yahtammuna ba'da dzalika biqabulih wa yakhafuna min raddih. Wa haula'i alladziina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Tetapi setelah itu mereka pun ada rasa takut dan khawatir. Apakah amalan mereka diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang beriman itu salah satu karakter dan sifatnya mereka memberikan apa yang mereka mampu, mereka melakukan apa yang bisa dilakukan dalam ibadah dan amalan saleh, tetapi qulubuhum wajilah. Tetapi hati mereka takut, khawatir amalan itu diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kanu liqabulil amal asyaddah timaman minhum bil amal. Nah, bahkan bagi ulama kita berpikir tentang diterima apa tidak amalan yang kita lakukan ini lebih berat dibandingkan mengamalkannya sendiri. Lebih berat. Nah, mikirkan ini diterima apa enggak? Ya diterima apa enggak? Itu lebih berat dibandingkan saat melaksanakan ibadah itu sendiri. Nah, artinya misalkan semalam suntuk dari ba'da isya sampai menjelang subuh kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita salat tarawih misal. Itu kan berat, pekerjaan yang berat. Berjam-jam duduk, berjam-jam berdiri untuk salat misalkan. Itu berat. Tetapi bagi ulama kita berpikir 10 menit, 15 menit, 20 menit zikir, yang saya kerjakan tadi diterima Allah apa enggak? Diterima Allah apa enggak? Tidak. Itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena para ulama kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yatakabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak diterima, mereka takut jangan-jangan tidak ada takwa di dalam hati. Nah, dari Fudalah bin Ubaid, beliau mengatakan, "La an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh bila saya mengetahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalanku walau mithqala habbati khardal, walaupun sedikit sekali. Asalkan saya punya kepastian Allah terima amalan itu, lebih saya cintai daripada dunia seisinya. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kenapa? Karena Allah menyatakan innama yatakabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah amalannya hanyalah mereka yang bertakwa. Artinya kalau diterima amalnya walaupun sedikit, berarti ada takwa di dalam hatinya. Nah,
Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala menyatakan, al-khawfu 'ala al-'amal an la yataqabbal asyaddu minal 'amal. Nah, berpikir, takut dan khawatir apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat dibandingkan mengamalkannya itu sendiri. Lebih berat dibandingkan mengamalkannya itu sendiri. Bahkan kata Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, adraktuhum yajtahidun fil amalis salih fa idza fa'alu waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum am la. Kata Imam Abdul Aziz rahimahullahu taala, saya itu menemui dan menemukan para ulama zaman dahulu. Mereka punya semangat tinggi untuk melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Punya semangat yang tinggi untuk melaksanakan amalan yang saleh. Tetapi setelah melaksanakannya, setelah melakukan amalan-amalan yang saleh tersebut, waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum am la. Kemudian timbul rasa khawatir di dalam hati. Amalan yang sudah dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka dari itu, tidak sedikit dari ulama salaf kita pada malam Idul Fitri, bahkan pada hari Idul Fitrinya, saat kaum muslimin bersukacita bergembira ria, menyambut datangnya hari kemenangan Syawal, 1 Syawal, menyambut Id, hari raya, hari senang-senang. Sebagian ulama salaf kita malah terlihat yadhharu alaihimul hazan. Justru terlihat bersedih. Berpikir. Ketika ditanya innahu yaumu farahin wa surur. Kalau ada yang tanya, loh ini kan hari raya, hari senang-senang, hari berbahagia. Mereka menjawab, sadaqtum. Memang betul ucapan kalian. Hari ini hari senang-senang. Malam ini hari kita bergembira. Tetapi inni abdun. Amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayakbaluhu minni amla. Tetapi saya juga berpikir bahwa saya ini kan hanyalah hamba. Maulaku, tuanku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk melaksanakan satu amalan, dan saya tidak tahu apakah maulaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menerimanya ataukah tidak. Maka Al-Imam Muhaib Ibnul Ward pernah melihat sejumlah orang pada hari raya Idul Fitri tertawa, senang-senang. Kata beliau rahimahullahu taala memberikan tanggapan dan komentar, in kana haula tuqbalu minhum siyamuhum fama hadza fi'lu syakirin wa in kana lam yataqabbal minhum siyamuhum fama hadza fi'lul khaifin. Kenapa orang-orang itu tertawa? Kalau memang puasa mereka sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah, tanda orang bersyukur bukan seperti itu. Tapi kalau misalkan puasa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu kondisi dan keadaan orang yang takut dan khawatir amalannya itu diterima ataukah tidak. Nah, ataukah tidak. Bukan berarti tertawa itu tidak boleh. Bukan berarti bersukacita, bergembira ria, berbahagia di hari raya di Idul Fitri, malam Idul Fitri itu tidak boleh, bukan. Tapi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa untuk tetap berpikir, khawatir amalan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Jangan sampai sikap seperti ini kemudian terlupakan. Maka benarlah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau, innallaha ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharun fakhabu fal'ajab min al-la'ib adh-dhahiki fil yawm alladhi yafuzu fihi al-muhsinun wa yakhsaru fihi al-mubtilun. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk berlomba-lomba bagi makhluknya. Berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal ibadah, meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang yang sukses dan berhasil, mereka beruntung. Tetapi ada juga sejumlah orang yang kemudian tertinggal di belakang, mereka rugi. Mengherankan sekali keadaan orang yang tertawa, bermain-main pada hari saat itu sejumlah orang berhasil dan sejumlah yang lainnya
kemudian tertinggal di belakang. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang tersisa ini hanya beberapa belas hari lagi di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan hari-harinya, siang demikian juga malamnya, untuk memilih amal ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Bisa dengan membaca Al-Quran, lakukan. Bisa dengan bersedekah, lakukan sedekah. Bisa dengan senyum, bisa memberikan makanan berbuka, berikan dalam bentuk makanan berbuka. Berbakti kepada orang tua, laksanakan dengan dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbagi kepada tetangga dan orang miskin, lakukan itu juga. Apapun yang bisa kita lakukan, asalkan itu amal ibadah, asalkan itu amalan yang soleh, lakukanlah sebelum kita menjadi orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha azza wa jal an yahdiyana wa yuwaffiqana ila ahdas sabil wa aqwamih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keringanan bagi kita untuk melangkah dalam berucap, dalam berbuat, dalam amal ibadah kita di hari-hari terakhir Ramadan ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.